Berarti kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang asymptot dan kekontinuan fungsi. Pertemuan kali ini yaitu daring ke-9 ya. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang limit, salah satunya limit tak hingga dan limit di tak hingga. Nah, kita akan mengulas kembali pengertian limit tak hingga dan limit di tak hingga, karena ini nanti akan berhubungan dengan asymptot. Nah, limit tak hingga sendiri, misalkan ini disediakan sebuah grafik Y sama dengan 1/X. Nah, 1/X grafiknya seperti ini. Nah, kurvanya seperti ini. Ya, jika kita menarik X semakin besar, misalkan ini kan grafiknya, misalkan kita X ini kita tarik ke sebelah kanan semakin besar dan menuju tak hingga ya, maka Y-nya, nah ini maka Y-nya akan menuju ke 0 ya. Semakin kita tarik, grafik ini akan menuju ke 0 ya. Menuju ke 0. Ini X kita tarik semakin besar ya, sampai ke tak hingga ya. Jadi jika kita menarik sumbu X ke kanan semakin besar, maka X-nya akan menuju 0 ya. Semakin besar sumbu Y-nya akan, grafiknya akan menuju Y sama dengan 0. Nah, begitupun yang grafik sebelah sini. Ketika kita menarik X-nya semakin mengecil, berarti ya, kalau ini negatif, semakin mengecil menuju tak hingga, maka grafik ini Y-nya akan mendekati 0 ya. Jadi semakin besar mendekati 0, semakin mengecil juga mendekati 0 ya. Boleh ditulis seperti ini. Limit X mendekati tak hingga dari fungsi 1/X ya, ini fungsinya 1/X, grafik ini itu akan semakin mendekati 0. Nah, begitu pula dengan limit X mendekati negatif tak hingga dari 1/X sama mendekati 0. Nah, inilah yang dimaksud limit di tak hingga ya. Limit di tak hingga. Jadi kita menarik X-nya semakin besar atau semakin mengecil, fungsi Y-nya atau sumbu Y-nya akan mendekati 0. Nah, bagaimana dengan pengertian limit tak hingga? Nah, kalau limit tak hingga, misalkan, kita hapus dulu ini. Nah, kalau limit tak hingga, misalkan, nah kita masih menggunakan fungsi ini Y sama dengan 1/X ya. Misalkan kita grafik ini kita tarik X-nya ke sini, kalau tadi ke kanan sekarang ke kiri ya, semakin mengecil, maka Y-nya akan menuju sebuah angka yang tak hingga ya, akan menuju sebuah angka yang tak hingga ya. Ketika X-nya menuju bilangan tertentu dari arah kanan atau dari arah kiri, sama ini juga dari arah kiri ya, dari arah kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, maka Y-nya sama dengan bilangan tertentu. Jadi kalau tadi limit tak hingga X-nya menuju tak hingga, Y-nya menuju 0. Kalau sekarang X-nya menuju 0, nah Y-nya menuju tak hingga. Jadi boleh ditulis seperti ini. Limit X mendekati C ya, C bilangan C plus atau minus dari fungsi fx di sini 1/X ya, sama dengan misalkan Z misalkan ya, jadi sebuah angka ya. Jadi limit X 0 positif
kalau fungsi ini ya akan menuju negatifnya positif. Kalau limit x menuju 0 negatif ya, dari tadi ini ke sini dari fungsi 1 per x, maka nilai y-nya negatif tak hingga. Nah, itu perbedaan limit di tak hingga dan limit tak hingga ya. Sekali lagi kita ulang, ini menuju x-nya semakin besar, y-nya semakin mendekati 0. Kalau ininya bila mana kita x-nya menuju bilangan tertentu ke arah kanan atau ke kiri, maka y-nya akan sama dengan bilangan tertentu ya. Contoh, nah misalkan kemarin kan udah bahas limit x mendekati tak hingga dari fungsi 2x kuadrat plus 6x plus 1 per x kuadrat min 2x plus 3. Nah, semuanya kita bagi dengan bilangan berpangkat yang paling besar. Yang paling besar kan ini, pangkat 2. Semuanya kita bagi ya, ini habis ya, ini tinggal x berarti ya, ini 1 per x kuadrat. Nah, ini hasilnya ya, ini habis tinggal 2, ini 1, ini 2, habis tinggal 1. Nah, ini tidak ada x nya kuadrat juga sama, habis tinggal 1, ini tinggal 1 x nya, ini 3 x kuadrat. Nah, x di sini kita ganti dengan tak hingga, 6 per tak hingga atau angka per tak hingga itu hasilnya 0. Jadi 2 tambah 0, 0, 0. Ini 1 kurangi 0 ya, 2 per tak hingga itu 0, 3 per tak hingga 0, 0, hasilnya 2. Berarti satu lagi, nah ini juga sama contohnya, kayak ini hasilnya 0 ya. Nah, itulah contoh limit dari limit tak hingga dan limit di tak hingga. Nah, sekarang kita menuju tentang asimtot. Apa itu asimtot? Asimtot adalah pengertiannya suatu garis lurus yang didekati oleh suatu kurva baik secara tegak ya, tegak atau secara mendatar ya. Tegak atau secara mendatar. Nah, atau bisa juga miring ya. Asimtot ini akan selalu didekati oleh kurva, namun tidak akan bersentuhan atau tidak akan berpotongan ya. Jadi misalkan ini sebuah grafik dari fungsi y 1 per x. Nah, untuk asimtotnya berarti ini ya, asimtot tegaknya. Nah, di sini berarti asimtot tegaknya kalau di sini sumbu y. Nah, jadi ini dengan sumbu y di sini, sumbu y sama dengan 1 per x, ini tidak akan berpotongan ya, tidak akan berpotongan tetapi mendekati ya. Ini juga sama, berarti ini asimtotnya, asimtot datarnya sini sumbu x ya. Seperti itu ya kira-kira ya asimtot itu. Jadi garis yang mendekati suatu kurva baik secara tegak atau mendatar, tetapi garis lurus ini tidak akan bersentuhan atau tidak akan berpotongan ya sampai jauh tak hingga. Jadi kalau ditarik ke sana terus, ini juga sama ditarik ke sana terus, ini tidak akan pernah berpotongan dan tidak pernah akan bersentuhan. Nah, itu yang dinamakan asimtot ya. Nah, tadi asimtot ada 2 ya. Kalau yang miring tambahan, asimtot di sini ada asimtot tegak ya. Yang tadi di sini asimtot tegak. Nah, asimtot tegak ini garis x sama dengan c. Jadi x-nya sama dengan c disebut garis tegak dari fungsi mx jika, nah syaratnya ada 4. Jadi suatu fungsi mempunyai asimtot tegak jika memenuhi salah satu syarat dari keempat ini ya. Di limit x c negatif dari kiri atau dari kanan, hasilnya negatif tak hingga, dari kiri kanan bisa positif tak hingga dan positif tak hingga ya. Ini salah satu aja terpenuhi, jadi fungsi tersebut akan mempunyai asimtot tegak. Untuk asimtot datar, y nya sama dengan L ya. Disebut asimtot datar dari fungsi fx jika memenuhi salah satu dari ini. Limit x mendekati tak hingga, min tak hingga, fx sama dengan L, atau limit x mendekati
hingga fx sama dengan L. Jadi salah satu dari sini terpenuhi, maka fungsi tersebut mempunyai asimtot datar. Nah, di sini ada trik-triknya fungsi bentuk pecahan. Jika fungsinya pecahan, kita cukup melihat yang pertama, pangkat tertingginya sama dengan pembilang, penyebut dan pembilangnya sama, maka asimtot mendatarnya, maka bakal ada asimtot mendatarnya. Yang kedua, pangkat pembilangnya lebih kecil dari penyebut, maka asimtot mendatarnya Y sama dengan 0. Ya, bisa kelihatan langsung kalau bentuknya pecahan. Yang ketiga, kalau pembilangnya, pangkatnya ya lebih besar dari penyebutnya, maka tidak ada asimtot mendatar. Kemungkinan asimtotnya asimtot miring. Begitu ya. Nah, contoh. Kita langsung ke contoh. Nah, misalkan tentukan persamaan asimtot tegak, asimtot mendatar dari fungsi x plus 1 per x min 2 jika ada. Nah, asimtot tegak tadi syaratnya kan ada beberapa. Hasilnya ada yang negatif tak hingga dan positif tak hingga. Nah, kita akan mencari bagaimana fungsi ini hasilnya tak hingga, yaitu cukup melihat, karena ini pecahan, cukup melihat penyebutnya x min 2 kan. Nah, akarnya berapa pembuat nolnya ya, pembuat nolnya jadi x min 2, supaya jadi 0 berarti x nya berapa, diganti dengan berapa, dengan x 2 ya. Jadi ini akarnya sama dengan x2, sehingga asimtot tegaknya adalah x sama dengan 2. Karena kalau x nya diganti dengan 2, jadi kan di sini jadi 2 tambah 1 per 2 kurangi 2, jadi 3 per 0. 3 bagi 0 berapa? Tak hingga. Ingat ya, kalau angka dibagi 0 itu tak hingga. Berarti fungsi ini mempunyai asimtot tegak di titik x sama dengan 2. Nah, seperti itu ya cara mengerjakannya. Nah, untuk menentukan asimtot mendatarnya, nah, nilai limit untuk x mendekati positif tak hingga, kita tinggal memasukkannya ke sini ya. Dibagi kan, untuk pengerjaan limit tak hingga itu dibagi pangkat terbesar. Nah, ini pangkat terbesar pangkat 1 semua ya. Jadi hasilnya ini 1, yang negatif juga sama 1 ya, sehingga persamaan asimtot mendatarnya y-nya sama dengan 1. Nah, untuk tegaknya x-nya sama dengan 2. Seperti itu ya. Contoh lagi yang kedua misalkan. Nah, ini juga bentuk pecahan. Jadi kita tinggal menemukan akar-akarnya atau pembuat nolnya. Nah, di sini kita uraikan jadi x kuadrat min 3x min 10. Nah, kita pakarkan atau kita faktorkan, jadi dapat x plus 2, x min 2, x min 5, maaf, berarti x nya ini min 2, x nya ini plus 5. Nah, di sini ada 2 titik ya. Nah, 2 titik ini kita masukkan ke dalam limit sini. Jadi fungsi ini dibuat limit. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. X min 2. Nah, jadi x nya kita ganti dengan min 2. Ya, berarti min 2, kalau tadi berapa? Nah, kalau tadi 2, nah ini min 2 dari 4 kurangi plus tambah ya, tambah 3 kali 2 6. Berarti gini ya, ini berapa? 4 tambah 6 kurangi 10, berarti 0 ya. Ya enggak? Ya, kalau x nya ganti 2. Berarti 3 per 0, berarti kita hasilnya 3 per 0. Nanti angka dibagi 0, hasilnya tak hingga. Ini juga sama 5 nih. 5 pangkat 2 10, kurangi 3 kali 5 15 ya. Ini juga habis ya. Ini 10 kurangi 15 kurangi 10 sama dengan 5 pangkat tuh berapa? 25. Nah, ini juga 0 ya.
25 kurang 15 kurang 10 kan 0, berarti ini 3/0, hasilnya tak hingga. Tak hingga sama, berarti fungsi ini mempunyai asimtot tegak di 2 titik, negatif 2 dan 5. Nah, untuk menentukan asimtot datarnya sama halnya dengan contoh pertama tadi. X-nya kita ganti dengan tak hingga yang positif, ini tak hingga yang negatif, hasilnya 0. Ya, jadi 3 per tak hingga, 0 ya. Kalau tadi sekarang 0 ya. Berarti asimtot mendatarnya di Y sama dengan 0 dan tegaknya di X sama dengan apa tadi? Negatif 2. Nah, ini ya, dan 5. Nah, seperti itu ya. Contoh yang ketiga, ini juga sama. Nah, kita cukup faktorkan bawahnya supaya menjadi 0. Nah, kita faktorkan seperti ini. Jadi akarnya ada 2, X-nya sama dengan negatif 2, X-nya sama dengan 0 ya. Kita masukkan ke dalam rumus, hasilnya tak hingga memenuhi syarat. Berarti asimtot tegaknya di X-2 dan X sama dengan 10. Nah, untuk asimtot mendatarnya kita masukkan tak hingganya ke dalam fungsi ini ya. Dibagi dengan, nah kalau ini dibagi dulu dengan pangkat tertinggi ya. Oke. Nah, ini bisa hasilnya 33. Berarti ini mempunyai asimtot datar, asimtot tegaknya di X-2 dan X sama dengan 0, mendatarnya di Y sama dengan 3. Nah, seperti itu ya.